Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Jiwa kami bersorak-sorai, hati kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus bersorak-sorai di rumah-Mu. Kami mau terus memuliakan Tuhan. Kami mau terus tinggi-tinggikan Engkau
sukacita dan kasih anugerah-Mu yang berlimpah atas setiap kami. Dan tidak ada yang dapat kami banggakan dan megahkan dalam hidup kami selain kami bermegah di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan, yang memberikan kekuatan demi kekuatan, yang memberikan pengharapan demi pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kandungan ibu kami. Sampai masa depan yang penuh harapan itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan sore malam hari ini. Kami siap mendengarkan ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu. Biar kami semua yang mendengar akan isi hati Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama bilang amin. Haleluya. Terima kasih buat WL Singa dan musik yang ada. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Katakan kiri kanan Bapak Ibu semua bilang begini, Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar satu tema yang Tuhan sudah berikan atas kita semua di tempat ini. Satu tema, atur saja Tuhan. Karena kan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai Bapak Ibu dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, saudara, Yeremia 29 ini ditulis oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel pada masa pembuangan di Babel. Ya, Tuhan sudah merancang buat bangsa Israel. Itu juga firman ini Tuhan juga merancang buat saudara dan saya. Dan hari ini firman Tuhan di Yeremia 29 itu bukan untuk siapa, tapi buat saudara dan saya. Kami percaya dan kita percaya bahwa firman ini sungguh menguatkan kita, karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Apa sih arti rancangan? Rancangan adalah hasil dari proses merancang. Siapa yang dirancang? Kitalah hasil rancangan Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan kita. Rancangan kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan siapapun. Apa rancangan Tuhan bagi saudara dan saya? Yang pertama, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Amin. Yang kedua, rancangan masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Amin. Pahami bahwa firman Tuhan yang saat ini kita dengar adalah iya dan amin, dan pasti tergenapi buat Bapak, Ibu, dan saya. Masa sih Bu, firman itu tergenapi? Yes, untuk mengimani dalam firman Tuhan yang hari ini kita mau dengar dan kita mau praktekkan dalam kehidupan kita. Kita lihat di kitab Ayub 42 ayat 2. Firman Tuhan katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Bahwa saat ini kita akan melihat firman Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 ini adalah bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal buat hidup kita. Amin. Tetapi mengapa sepertinya dan bahkan sering terjadi rancangan damai sejahtera dan masa depan itu kok nggak nyampe? Bahkan mungkin saudara kok nggak lihat, kok yang saya lihat hari-hari nggak seperti rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dan bahkan masa depan yang penuh harapan. Mengapa masih ada yang saya
saya lihat Bapak Ibu masih ada perselingkuhan dalam rumah tangga. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi yang baik. Sakit penyakit, kenapa kok masih ada di dalam hidup saya, di hidup Bapak Ibu semua? Karena yang kita tahu pola makan kita tidak baik. Jadi firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 itu pasti tergenapi. Tapi apa yang saudara lihat saat ini? Kemiskinan yang kita lihat banyak yang kita perhatikan di sudut-sudut kota Jakarta, bahkan mungkin di desa-desa, bahkan di pulau-pulau yang kita lihat. Karena apa? Kok masih terjadi ya kemiskinan di sana sini? Dan kita tahu karena orang itu malas. Kita harus belajar dari semut yang kita bisa ambil di dalam firman-Nya di Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amin. Amin. Kenapa sih Bu masih ada pemberontakan, keluar masuk komunitas? Karena nggak ada ketaatan, nggak ada kesetiaan. Kenapa sih kenakalan remaja masih ada kita lihat? Kok sepertinya rancangan masa depan yang penuh harapan kok nggak nyampe ke kita, nggak nyampe ke anak-anak kita? Karena pergaulan yang buruk. Kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 33. Banyak firman yang kita harus baca supaya ini mengimani, memperkuat iman kita. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita mulai memperhatikan anak-anak kita yang mungkin mereka di jam-jam sekolah, di jam-jam mungkin mereka les. Kita harus memperhatikan agar setiap rancangan Tuhan itu boleh ada di hidup anak-anak kita. Kenapa sih kok masih ada orang yang sudah berjalan di dalam tracknya Tuhan tapi bisa pindah dalam keyakinan? Karena mereka nggak melekat kepada Tuhan. Ada nggak sih Bu contoh rancangan damai sejahtera yang penuh harapan itu terjadi dalam hidup kita? Ada beberapa contoh di dalam Alkitab atau kita baca. Kenapa Musa nggak nyampe tanah Kanaan? Padahal Tuhan sudah ngomong, Musa kamu akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan engkau sampai ke Kanaan yang tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Tapi apa yang terjadi? Musa nggak sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian janji Tuhan yang penuh susu dan madu. Kenapa? Rancangan yang Tuhan sudah buat untuk Musa enggak sampai, Musa enggak nyampe di dalam konteks yang Tuhan mau, rancangan yang Tuhan mau. Ada beberapa kegagalan di dalam diri Musa. Kita baca di Keluaran 3 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Yang ke-11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar. Di situ ada perbantahan, siapa sih aku ini Tuhan? Sepertinya Musa ogah-ogahan, itu poin 1. Yang poin yang kedua, Keluaran 4 ayat 9 sampai 10. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ayat 10 katakan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, padahal pun tidak ada sejak kau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Belum sampai menjalankan perintah Tuhan, ada aja kalau Tuhan ngomong menyela, entarlah, iyalah, yang banyak alasan yang Musa mau menghindar
batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tuhan ngomongnya diperkatakan, tapi Musa memukul. Ada beberapa yang memang Musa nggak mau dengeran sama Tuhan atau mencela Tuhan atau jawab terus sama Tuhan. Tapi yang saya ambil hanya 3 poin. Kenapa Musa nggak sampai tanah perjanjian, nggak sampai Kanaan? Kenapa rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan ke Musa, yang nggak sampai ke Musa dan Musa nggak menginjak tanah perjanjian itu? Karena Musa bersungut-sungut, ngomel, ngejawab melulu. Dan ada nggak sih Bu contoh nabi yang dari sejak dalam kandungan sampai tutup usia dia tetap di dalam tracknya Tuhan? Ada saudara, yaitu kita lihat, yaitu Raja Yotam. Raja Yotam itu kita baca di 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6. Yotam ini saudara adalah raja yang menggantikan ayahnya yang namanya Uzia. Nah, Uzia ini adalah ayah dari Yotam. Nah, sejak Yotam menggantikan ayahnya, kita baca dulu di 2 Tawarik 27 ayat 1, 2 dan 6. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namun ibunya ialah Yurusa anak Zadok. Ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ayat 6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, rancangan Tuhan, damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan itu nyampe ke Yotam. Karena apa? Hal yang Uzia ayahnya waktu memerintah sebagai raja dia nggak lakukan. Apa sih yang dilakukan Uzia? Uzia itu masuk ke bait Allah, bukan rananya. Tapi Yotam tahu bahwa ayahnya berbuat salah. Karena apa dia tahu? Umurnya 25 tahun dia menjadi raja. Artinya kesalahan ayahnya dia tahu. Apa yang terjadi dari ayahnya setelah dia memasuki bait Allah, disitulah dapat kutuk, yaitu dia Uzia mengalami penyakit kusta. Akhirnya dia diasingkan dan dia meninggal dalam pengasingan itu, Bapak Ibu. Nah, tapi Yotam tidak. Dia tahu kesalahan ayahnya. Dia nggak melakukan kesalahan ayahnya, yang dia tidak mengulangi kesalahan ayahnya. Dia tetap dan dia menjadi kuat dan dia fokus kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Di umur sekitar dia 16 tahun memerintah, jadi 25 tahun dia menjadi raja, ditambah 16 tahun dia memerintah. Umur 41 dia menutup usia. Tapi rencana Tuhan dari awal, dari sejak dalam kandungan ibunya, dia akan menjadi raja dan sampai tutup usia pada posisi tetap raja. 2 contoh yang hari ini kita dengar, pahami. Kenapa Bapak Ibu rencana, bahkan Yeremia 29 ayat 11 ini sering kita baca, bahkan kita jadi status, kita masukkan ke TikTok kita masukkan ke Facebook kita, karena itu menjadi rema dan kita mengimani bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan
Amin. Bagaimana Bu caranya supaya Yeremia 29 ayat 11 itu sampai ke kita? Yang pertama, milikilah tujuan hidup yang fokus kepada Tuhan. Saudara, nggak ada cara lain untuk kita meraih janji-janji Tuhan, untuk penggenapan Yeremia 29 ayat 11 itu nyampe di kita atau kita terima. Hanya satu-satunya, milikilah tujuan hidup yang terfokus kepada Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 katakan demikian. Pada mulanya Allah. Ini semua diawali dari Tuhan. Dan kita akan mengikuti setiap firman yang untuk kita dengar, kita baca, kita memulai dari Allah. Fokus kita ke Allah. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nggak ada lain jalan, saudara. Kalau rancangan itu supaya kita terima, milikilah tujuan hidup yang terfokus kepada Tuhan. Fokus kita apa sih kalau hari-hari ini bekerja? Oke, realita. Bekerja untuk apa? Jadi kaya, cuan. Tapi fokusnya Tuhan, waktu kita bekerja, memang betul orang yang bekerja pasti punya duit karena kita bergaji, atau yang usaha mendapat laba atau dapat keuntungan. Tapi apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau saat saudara bekerja dan menghasilkan hasil kerja saudara, yang Tuhan mau jadi berkat. Yang kedua, Bu, fokus kita apa sih lagi? Melayani. Apa yang kita saat ini, pengerja yang ada di dalam JKI Bethlehem Tanjung Priok, fokus kita melayani apa sih? Apakah untuk sombong-sombongan, untuk gagah-gagahan, kita berdiri di mimbar, udah gitu masuk lagi ke TikTok, ke YouTube, wih keren. Tapi apakah itu tujuan kita untuk melayani Tuhan? Untuk itu bukan, supaya rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kalau Tuhan berikan kesempatan kita untuk melayani, kita untuk melayani Tuhan, bukan untuk diri kita. Dan contoh berikutnya, anak-anak muda yang saat ini mungkin rencana cari pasangan hidup. Apa sih tujuan kita berumah tangga? Ada satu poin yang saya tulis, yaitu melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab kita supaya rancangan itu sampai di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, bahkan anak cucu kita. Kita melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Semua yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Poin yang pertama tadi, milikilah tujuan hidup yang terfokus kepada Tuhan. Enggak ada lain, karena hidup kita bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Yang kedua, poin yang kedua, tinggallah di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kata kuncinya di atas, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya tinggal di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, menerima setiap perintah Tuhan, menerima setiap ajaran Tuhan, menerima setiap kehendak Tuhan. Biarlah itu semua yang menguasai hidup kita. Nggak ada yang lain, Bapak Ibu. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan, nggak berpegang sama Tuhan, nggak mengikuti perintah Tuhan, nggak mengikuti ajaran Tuhan dan kehendak Tuhan, kita nggak bisa kuat di dalam dunia ini. Dan masalahnya, rancangan damai sejahtera dan penuh harapan dan masa depan yang penuh harapan itu nyampe nggak ya ke kita? Dua poin ini yang harus Bapak Ibu renungkan.
Biarlah 2 poin ini memberikan kekuatan buat kita. Mulai hari ini, yuk yang mungkin jam-jam doa, jam-jam baca firman-Nya, yang mungkin lebih mengutamakan kesenangan sendiri, lebih mengutamakan memuaskan diri kita sendiri. Sekarang mari, ayo Bapak Ibu, kita mulai fokus kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Kita lihat dunia ini nggak semakin baik, nggak semakin yang kita rasakan kepingin ketenangan, kenyamanan. Tapi Bapak Ibu coba lihat hari-hari ini berita-berita yang kita dengar bikin kita khawatir, bikin kita ketakutan, bingung, bimbang. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan buat Bapak Ibu semua, bahkan saya juga dalam firman ini. Yeremia 29 ayat 11 kita imani bahwa seluruh rancangan Tuhan sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bahkan rancangan yang masa depan yang penuh harapan itu menjadi bagian Bapak Ibu semua. Amin. Saya undang untuk pemain musik WLC-nya bermaju ke depan. Kita percaya bahwa yakinilah dan imanilah bahwa rancangan Tuhan akan membuahkan hasil pada waktunya. Yakin dan imanilah bahwa rancangan Tuhan akan membuahkan hasil pada waktunya. Kan kami percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu Tuhan itu akan tergenapi atas kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sudah mengerja hari-hari yang penuh harapan itu atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami akan meraih janji-janji firman-Mu. Biar setiap rancangan-Mu Tuhan itu tergenapi atas kami semua ya Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar firman yang kami dengar, sekalipun Tuhan daging kami lemah, tapi kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang merancang masa depan yang penuh harapan. Itu menjadi bagian kita. Terima kasih Yesus.
Engkau yang mengatur rancangan-Mu yang terbaik atas kami. Karena hidupku Tuhan adalah milik-Mu. Engkau yang memegang masa depanku Tuhan. Biarlah semua sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Inilah iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh tergenapi buat setiap anak-anak di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah dibentangkan atas kami. Firman yang mengingatkan dan menguatkan setiap kami bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Engkau yang mengatur setiap langkah-langkah hidup kami dan terus bawa kami Tuhan untuk terus berdiri pada berfokus hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami dalam tangan dan kendali-Nya Tuhan. Kami berucap syukur hanya kepada kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat dengan persembahan. Kami memberkati karena kami tahu kami orang-orang yang berkelimpahan. Biar setiap dunia yang kami tabur, Kau sendiri yang mempunyai dan memberkatinya. Kami percaya Tuhan, kami menabur di tanah yang subur. Maka benih yang kami tabur, Kau yang memberkati lewat pekerjaan kami, usaha kami, bahkan apapun yang kami lakukan. Tuhan yang membuat berhasil bahkan beruntung. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada petugas saya persilakan kita akan membacakan beberapa pengumuman. Saya mewakili Gembala Segenap Bekerja mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Maria, Pendeta Muda Maria Petronella yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tadi semua tadi berlimpah. Gereja juga melayani penyerahan anak, baptisan air, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan. Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Esther. Kami juga mengucapkan selamat hari jadi pernikahan, hari jadi ulang tahun Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa JKI Betel di Tanjung Priok diadakan setiap Jumat malam jam 7 malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan diakonia dan misi, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama JKI Betel yang Tanjung Priok. Dan gereja juga punya koperasi. Yuk mari sama-sama memberi belanja untuk sehari-hari. Bapak Ibu dapat berbelanja di koperasi gereja dan dapat menghubungi Ibu Esther. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa syafaat kepada pertolongan saya bersilakan. Puji nama Tuhan. Sering dikit ya Bu. Dari sekian ayat tadi yang kita baca, saya dapat rema yang di Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Biarlah setiap kita di sini menjadi orang-orang yang rajin. Mungkin kita kadang-kadang berpikir kenapa ya hidup aku kok gini-gini aja. Nah itu buat introspeksi buat kita. Kita udah jadi orang yang rajin belum, supaya di Yeremia 29 itu bisa tergenapi ya. Dan rancangan Allah itu sungguh luar biasa buat setiap kita. Nah kita juga ada bagian yang harus kita lakukan gitu. Biarlah setiap kita didapati Tuhan menjadi orang yang rajin,
supaya apa saja yang dikerjakan tangan kita itu Tuhan buat berhasil. Kan Tuhan juga butuh wadah gitu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, Tuhan bingung mau memberkati dari mana. Biarlah firman ini buat saya pribadi juga, buat rema buat saya gitu, dan mengingatkan buat kita untuk menjadi orang-orang yang rajin, supaya Tuhan dapati kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, sungguh baik Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menegur, mengingatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar itu tidak akan berlalu begitu saja, dan akan bertumbuh di dalam tanah hati kami yang subur Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi berkat buat setiap kami Tuhan, bahkan keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Mary ya Tuhan, yang menjadi saluran berkat buat setiap kami Tuhan. Berkati pelayanan Ibu Mary Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, ada wibawa ilahi yang terus menyertainya Tuhan, ada kuasa ilahi yang terus menyertainya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kehidupannya, melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, yang saat ini sedang melayani di Jawa Tuhan. Kami berdoa ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas Pak Gembala Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani saat ini Tuhan. Penjagaan dan penyertaan Tuhan atas Pak Gembala Tuhan dan tim yang sedang melayani ya Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, wibawa ilahi terus ada atas Pak Gembala Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya, melalui pelayanannya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Berkati keluarga Pak Gembala, ketiga anaknya, cucu serta mantunya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Apa saja yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, apa saja yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau Allah yang sudah mencukupkannya, Engkau Allah sudah yang menyediakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir sore malam hari ini, baik yang online maupun yang onsite Tuhan. Berkat Tuhan selalu melimpah atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Diberkatilah para suami, diberkatilah para istri Tuhan, diberkatilah anak-anak Tuhan. Biarlah keluarga dan jemaat-Mu GKI BTP Tuhan senantiasa ada di dalam kuasa dan lindungan-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami, Tuhan memberkatinya Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang beban berat Tuhan memberikan kelegaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan setiap pengerja-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah sore malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kapasitas yang Tuhan beri atas setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau maksimalkan lebih lagi Tuhan. Biarlah kehidupan pelayanan mereka Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jadilah mereka Tuhan perhitungkan, dan Engkau akan membalas sesuai dengan waktu yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Yang mungkin saat ini Tuhan, kalau kami dengar berita kondisi sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, kami ada di dalam rancangan-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan.
Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada dari Presiden, Wakil Presiden Tuhan, DPR, MPR, dan seluruh aparat pemerintahan yang ada Tuhan, sampai kepada RT RW ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa orang-orang yang Engkau pilih dan tempatkan atas bangsa ini Tuhan, Engkau pilih Tuhan dan Engkau urapi ya Tuhan. Terima kasih, berkati mereka Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan adil, jujur, dan bijaksana. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa untuk Sinode JKI ya Tuhan, di mana gerejamu bernaung ya Bapak. Kami berdoa untuk Sinode JKI. Berkati Tuhan seluruh pengurus yang ada ya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas seluruh pengurus yang ada Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang ada di bawah naungan JKI Tuhan boleh bersinergi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Kalau sebentar kami mau pulang, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan tubuh, jiwa, dan roh kami 1 minggu ke depannya Tuhan. Kami aman di dalam lindungannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Jemaat dijemput berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya.